Salam Ibu Bapak jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama membuka kebenaran Alkitab kita, mari kita bersama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Yesus Kristus, hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu ingin diperdengarkan oleh kebenaran-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau Yesus Kristus boleh menerangi kami melalui kuasa-Mu untuk kami dapat mengerti kehendak Allah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap diperdengarkan oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin memberikan tema kebenaran kita. Jalankan peranmu dengan penuh tanggung jawab. Jalankan peranmu dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, seandainya jika seorang tersesat di jalan, apakah hal yang paling ia perlukan? Peta, iya. Kompas, iya. Penunjuk arah, iya. Orang untuk bertanya, iya. Dan banyak hal yang diperlukan. Yang menjadi pertanyaannya, jika dunia dan manusia yang ada di dalamnya tersesat dalam kegelapan dan kehilangan kepastian serta tujuan hidupnya, apakah yang paling diperlukan oleh itu? Ya benar, yakni kebenaran dan terang. Jika demikian, siapakah yang akan membawa kebenaran dan terang itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Untuk menjawab persoalan ini, mari kita bersama-sama kembali kepada nas Alkitab yang telah kita baca. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Kalau kita melihat latar belakang konteks pembicaraan ini, kita bisa menghubungkannya dengan pasal sebelumnya. yakni pada saat Yesus mengajar atau berkhotbah kepada murid-murid di atas bukit, Yesus sedang berada di Galilea. Itu bisa kita lihat rujukannya dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Yesus memulai pelayanannya saat Yohanes ditangkap dengan kalimat pembukaan. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Terang yang dimaksudkan Yesus di sini adalah diri Yesus sendiri. Hal ini dikonfirmasi oleh hal sejak tampilnya Yesus di Galilea membuat terang telah terbit atas mereka, yakni dengan kalimat bangsa yang tidak mengenal Allah atau diaspora Yahudi.
sudah melihat terang. Lebih lagi Injil Yohanes mengungkapkan bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ialah sebagai terang. Dengan kalimat yang mengatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Untuk merealisasikan terang itu, Yesus memilih murid-murid agar menjadi bagian dari terang itu. Rujukannya bisa kita lihat dalam pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Secara khusus pembukaan pasal 5, Yesus mengajar mereka tentang etika kerajaan Allah, atau bagaimana prinsip dalam kerajaan Allah. Hal tersebut mengacu kepada identitas baru murid-murid ketika dipilih, yakni mereka adalah bagian dari terang atau bagian dari kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, kedatangan Yesus adalah menghadirkan kerajaan Allah. Hal inilah yang melatar belakangi perkataan Yesus kepada murid-murid seperti yang telah kita baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, yakni kamu adalah garam dan terang dunia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa peran yang harus dijalankan oleh murid-murid ketika mereka dikonfirmasi oleh Yesus menjadi bagian dari kerajaan Allah? Yang pertama, mari kita lihat. Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Mengapa Yesus mengatakan bahwa murid-murid sebagai garam? Jika kita mau melihat, ada beberapa alasan kenapa penggunaan garam yang Yesus pakai dalam perumpamaannya kepada murid-murid. Yakni yang pertama, garam sudah menjadi hal yang lumrah dan memiliki nilai guna, yakni memberi rasa, mengawetkan, menyembuhkan luka, membersihkan. Bagian dari korban persembahan, Yeskiel pasal 43 ayat 24, mentahirkan, Yeskiel 16 ayat 4, serta menjadi pupuk bagi tanah atau bumi. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, frasa kamu adalah garam mengatakan seperti ini. Umes este to alas tes. Yes. Atau dalam bahasa Inggrisnya, you are the salt of the earth. Kamu adalah garam di bumi. Penyebutan kamu adalah garam dunia atau garam di bumi kepada murid-murid memiliki makna yang amat sangat dalam, yakni menunjuk kepada peran mereka sebagai garam tersebut. Apa peran garam? Yakni garam sebagai pengawet, menyembuhkan luka dan lain sebagainya. Karena itu, ketika murid-murid menerima tugas atau peran menjadi garam, maka murid-murid harus memberi rasa. Murid-murid harus menahan kerusakan dunia atau dosa, atau mencegah kebusukan. Murid-murid harus menyembuhkan dunia, harus membersihkan atau mentahirkan dunia. Dalam menjalankan peran mereka sebagai garam, suatu hal mengikat dalam diri mereka, yakni mereka harus menjalankannya dengan sebenar-benarnya, atau dengan kalimat yang mengatakan supaya mereka tidak dibuang dan diinjak orang. Kalau kita melihat frasa tersebut, pastinya frasa itu tidak hanya terbatas kepada murid-murid, melainkan juga orang-orang
yang menerima panggilan pelayanan atau yang mendengarkan pengajaran Yesus serta yang menerima pengajaran tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus, sudahkah kita menjadi garam? Atau sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai garam? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari ikan di laut. Ikan di laut hidup di air yang asin. Tetapi tidak ada satu ikan pun yang ada di laut yang memiliki rasa daging yang asin. Oleh karena itu, kita ketika menjadi garam, bukan kita yang dipengaruhi oleh dunia, tetapi kita yang harus membersihkan dunia, tetapi kita yang harus menyembuhkan dunia dan mencegah dunia dari kebusukan atau dosa. Ini yang menjadi peran kita sebagai garam, yakni orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus mengibaratkan murid-murid sebagai terang dunia? Pastinya ini muncul dalam benak kita. Dalam hal ini pun kita dapat melihat beberapa alasan. Yang pertama, kalimat terang sudah sangat lazim. Misalnya, dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Di dalam hal ini, penggunaan terang, Yesus hendak mengacu pada kehadiran dirinya yang adalah terang atas kegelapan dan maut. Lihat ayatnya yang ke-16 dari pasal yang keempat. Proklamasi Yesus sebagai terang sangat jelas. Misalnya bisa kita lihat dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus mengatakan, "Aku adalah terang dunia. Ego emi topos to kosmo." Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sehingga dengan demikian, bahwa identitas murid-murid sebagai bagian dari terang atau representasi daripada kerajaan Allah adalah tanggung jawab mereka untuk turut menjadi terang atau partner atau penerus daripada pelayanan Yesus. Karena itu, dalam hal ini penggunaan frasa "kamu adalah terang dunia" memiliki arti bahwa murid-murid adalah penunjuk jalan atau arah. Itu yang pertama, yakni menunjuk jalan kebenaran bagi dunia yang gelap atau dunia yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus yang adalah terang. Yang kedua, bahwa murid-murid bukan hanya beridentitas atau tinggal di dunia, tetapi memiliki identitas anggota kerajaan Allah dan memberitakan kerajaan Allah atau terang tersebut. Yang ketiga, terang mereka adalah milik Kristus atau Allah. Sehingga ketika mereka bertindak menjalankan peran mereka sebagai terang, mereka harus memuliakan Yesus, yakni dengan konfirmasi kalimat yang mengatakan bahwa ketika mereka berbuat baik atau menjadi terang bagi dunia, maka Bapa yang di sorga akan dimuliakan. Hal yang kedua yang menjadi pertanyaannya, di mana peran dan tanggung jawab harus dijalankan? Yakni poin yang kedua, menjadi garam dan terang dimanapun dan kapanpun, atau terus menerus. Frasa "kamu adalah garam dunia dan terang dunia" juga dapat diartikan sebagai ketidakterbatasan jangkauan peran dari murid-murid. Yakni mereka berperan bagi dunia, bukan hanya sebatas Galilea atau komunitas mereka sendiri. Secara khusus dalam hal terang, Yesus mengatakan bahwa terang mereka bercahaya di depan semua orang. Dalam kalimat semua orang secara gamblang,
mengisyaratkan bahwa identitas murid-murid sebagai terang tidak hanya terbatas kepada orang-orang tertentu saja, tetapi sekali lagi kepada semua orang. Terkadang kita memikirkan bahwa kita hanya menjadi garam atau terang bagi sesama orang percaya. Akan tetapi Yesus memikirkan hal yang jauh lebih daripada itu. yakni Yesus memesankan hal bahwa kepada semua orang. Dalam hal ini Yesus memberi dua perumpamaan kepada para murid, yakni perumpamaan yang pertama, kota yang terletak di atas gunung. Jika sebuah kota ada di atas gunung, maka kota itu tidak mungkin tersembunyi. Yang kedua perumpamaannya adalah pelita. Atau dengan kata lain, ketika orang menyalakan pelita, tidak mungkin ia menaruhnya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Supaya apa? Supaya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Karena itu, para murid waktu itu atau orang percaya masa kini harus menjadikan dirinya garam serta terang dunia di mana saja dan kapan saja. Yakni dengan cara selalu siap sedia untuk mengarahkan serta memberi pengharapan melalui terang yang diberitakan. Kalau kita melihat suatu kapal yang berlayar di tengah laut, maka orang-orang yang ada dalam kapal itu tidak perlu lagi meragukan apakah mereka akan selamat atau tidak, atau apakah mereka akan dibawa kemana atau di mana jalurnya. Tetapi mereka sudah percaya kepada armada kapal tersebut. Karena itu, armada kapal harus benar-benar menguasai lokasi yang akan ia tempuh, sehingga ia tidak tersesat. Ia mengarahkan penumpang kapal itu kepada tempat yang benar. Demikian juga orang percaya. Orang percaya harus menjadi penunjuk harapan atau bahkan orang-orang yang bisa membawa kepada jalur kebenaran, yakni terang Allah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjalankan peran dengan penuh tanggung jawab? Yakni poin yang ketiga, melakukan untuk kemuliaan Bapa. Dalam hal ini, Yesus mengatakan bahwa ketika mereka menjalankan perannya sebagai terang, maka murid-murid diingatkan untuk menjalankannya dengan satu tujuan, yakni supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Atau ketika murid-murid menjadi terang, maka Bapa yang di sorga yang akan dimuliakan. Perbuatan-perbuatan baik mereka dalam hal menjadi terang harus berasaskan pada eksistensi terang itu sendiri, yakni Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Sehingga setiap tindakan murid-murid harus sekali lagi untuk kemuliaan Yesus dan Bapa. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah setiap tindakan yang kita lakukan untuk menjadi garam serta terang sudah tertuju pada kemuliaan Allah? Mari kita bersama merenungkan. Jika belum, mari kita menyadari bahwa seharusnya kita melakukannya untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Yesus, untuk kemuliaan Bapa. Dari peran dan tanggung jawab murid-murid atau bahkan orang percaya sebagai garam dan terang dunia ini,
apa yang bisa kita kerjakan? Atau apa yang menjadi aplikasinya bagi kita? Yang pertama, garam dan terang dunia itu merujuk juga kepada kita. Karena itu, kita merupakan penerus daripada karya penebusan Kristus, yakni melalui berita Injil. Karena itu kita memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, menahan dosa dengan cara memberitakan Injil, menyembuhkan dunia dengan cara memberitakan Kristus atau Injil, menunjukkan jalan kebenaran melalui pemberitaan Injil. Sehingga ketika kita hadir sebagai orang percaya, orang yang sudah hidup dan dipanggil ke dalam terang, kita tidak dianggap sampah atau dibuang atau diinjak orang. Artinya kita harus menjalankan peran kita sebagai garam dan terang dunia dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kuantitas kita sebagai terang ialah untuk menjangkau semua orang atau sebanyak mungkin orang. Mari kita renungkan bersama peran kita ini. Jika kita belum bisa atau belum berhasil mengerjakannya, mari kita mulai melakukannya dalam hal-hal kecil. Bisa kita mengasihi orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang memerlukan pertolongan, atau bahkan dalam konteks orang percaya, kita saling bahu-membahu dalam komunitas gereja atau jemaat. Kita mulai saja dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana. Yang ketiga, melakukannya untuk Tuhan. Apapun peran yang saat ini sedang kita emban, mari wujudkan fungsi kita sebagai garam dan terang dengan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan. Sebagai mahasiswa misalnya, kita harus menjalankan peran kita sebagai mahasiswa dengan penuh tanggung jawab. Sebagai dosen dengan penuh tanggung jawab. Sebagai petani dengan penuh tanggung jawab. Atau sebagai karyawan, atau sebagai jemaat Allah, pelayan Allah. Mari kita kerjakan dan kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ketika kita ingin bepergian kemanapun, kita tidak susah-susah lagi karena ada Grab, aplikasi Grab. Nah, seorang supir Grab, baik itu Grab mobil maupun Grab motor, pengendara motor, maka ia harus memiliki kemampuan atau ia harus menguasai jalan yang akan ditempuh. Karena itu, orang percaya pun memiliki peran dan tanggung jawab sebagai terang. Harus memiliki kemampuan untuk menjaga tanggung jawabnya dengan baik. Yakni ia harus tahu kemana ia harus membimbing, membawa, dan mengarahkan dunia. Karena itu, mari kita menjalankan peran kita dengan penuh tanggung jawab. Apapun yang menjadi peran kita saat ini. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biar firman-Mu boleh memampukan kami untuk kami dapat menjalankan tugas dan peran kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.